رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca kitab Syarhil Waraqat Al-Juwaini rahimahullah fi usulil fiqhi karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah wa iqraru sahibi syari'ati ala al-qawli wa huwa qawlu sahibi syari'ati wa iqraru wa qawlu sahibi syari'ati wa iqraruhu ala al-fi'li ka fi'lihi wa ma fu'ila fi waqtihi fi ghairi majlisihi wa 'alima bihi wa lam yunkiruhu fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisihi. Nah, semakala Asy-Syarihu hafizahullah al-iqrar. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang baru, bab tentang iqrar Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana telah diisyaratkan oleh sebelumnya oleh Asy-Syarih sendiri hafizahullah dalam syarahnya tentang pembahasan af'al, bahwa apa yang akan datang ini masih termasuk dalam pembahasan as-sunnah atau sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang dimana sebelumnya beliau telah menjelaskan bahwa itu dibagi tiga. Ada sunnah qauliyah, ada fi'liyah, dan ada iqrar. Dan ini pembahasan yang berikutnya setelah kita membahas tentang sunnah al-fi'liyah, yaitu tentang al-iqrar. Sebelum kita masuk, para ulama memberikan definisi tentang al-iqrar. Kata mereka, huwa ayyaf'ala ahadus sahabi fi'lan aw yaqulu qawlan aw ayyaqula qawlan. Huwa ayyaf'ala ahadus sahabi fi'lan aw yaqula qawlan bihadratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Huwa ayyaf'ala ahadus sahabi fi'lan aw yaqula qawlan bihadratin nabi sallallahu alaihi wasallam fayumsik anil inkar wa yaskut. Fayumsik anil inkar wa yaskut. Apa itu iqrar? Disebutkan oleh para ulama, wa ayyaf ala ahadus sahabi fi'lan, yaitu adanya salah seorang sahabat yang melakukan sebuah perbuatan, aw yaqula qaulan, atau dia mengucapkan suatu ucapan, bihadratin nabi alaihi salatu wassalam, pada saat Nabi alaihi salatu wassalam hadir. Ya, pasti di masa kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Fayumsik, namun bersamaan dengan itu Nabi alaihi salatu wassalam menahan dirinya anil ingkar, dari mengingkarinya, wa yaskut, dan beliau diam terhadap perbuatan tersebut. Ya, bahasa ringkasnya, iqrar berarti diamnya Nabi alaihi salatu wassalam dan pembiaran dari beliau alaihi salatu wassalam terhadap perbuatan atau ucapan sahabat di masa hidup beliau. Baik. Ini disebutkan oleh para ulama diantaranya dalam Syarh Al-Kawakib atau Syarh Al-Kawkab, salah satu syarah luas dalam ilmu usul fikih. Samaqala rahimahullahu ta'ala sahibul matan al-Juwaini rahimahullah, wa iqraru sahibi syari'ati alal qawli ka qawli sahibi syari'ah, dan pengikraran, pembiaran atau pembenaran sahibi syari'ah. Siapa ini sahibi syari'ah? Sama dengan sebelumnya, Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa diidhafahkan syariat kepada beliau? Karena merupakan kekhususan dan keistimewaan beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan dan mengistimewakan beliau dengan menjadikan beliau satu-satunya yang menukil agama ini kepada kita dari Rabbuna Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, pembenaran Nabi alaihi salatu wassalam, pembiaran beliau terhadap suatu ucapan, maka ucapan tersebut atau pembenaran tersebut itu seperti ucapan beliau sendiri. Paham ini? Jadi kalau ada sahabat mengucapkan suatu ucapan, kemudian beliau membiarkannya, membenarkannya,
hukum ucapan sahabat ini sama seperti ucapan Nabi alaihissalam. Wa iqraruhu alal fi'li ka fi'li. Begitu pula pada suatu perbuatan. Kalau beliau mengikrarnya, membiarkannya, membenarkannya, maka hukum perbuatan itu seperti hukum perbuatan beliau alaihissalam. Wa ma fu'ila fi waqtihi fi ghairi majlisi. Dan apa saja yang telah dilakukan, ini maksudnya oleh para sahabat beliau. Fi waqtihi, maksudnya fi hayatihi, pada masa kehidupan beliau alaihissalam. Fi ghairi majlisi, walaupun bukan pada majelis beliau, maksudnya beliau tidak menyaksikannya. Wa alima bihi, hanya saja beliau tahu, mungkin dikhabarkan oleh para sahabat yang lainnya, atau mungkin dengan jalan-jalan yang lainnya. Walam yunkirhu, dan dalam keadaan beliau tidak mengingkarinya, fahukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisihi, maka hukumnya itu sama dengan hukum perbuatan yang beliau saksikan di majelisnya. Paham ini? Paham tidak? Karena tadi kan beliau mengatakan hukum perbuatan dan ucapan yang Nabi saksikan, tapi Nabi biarkan. Apa hukumnya? Sama seperti perbuatan dan ucapan Nabi. Berarti maksudnya sunnah takririyah. Muncul masalah, bagaimana kalau ada perbuatan di zaman Nabi tapi tidak disaksikan oleh Nabi? Tapi Nabi tahu dan Nabi tidak ingkari. Apakah sama hukumnya dengan hukum perbuatan yang Nabi saksikan? Ini kata beliau sama saja. Paham tidak, Rizky? Paham? Iqra. Asy-Syarih hafizahullah. ثم قال الشارح حفظه الله لما بين حكم الفعل ذكر بعده الإقرار لأنه من السنة كما تقدم وصورته أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار قول أو فعل بين يديه أو في عصره وعلم به فكل أمر أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ولم ينكر على فاعله ولم ينكر لا cocok mi wazannya antum baca tadi ولم ينكر على فاعله فإن كان قولا فهو كقوله صلى الله عليه وسلم وإن كان فعلا فهو كفعله صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم أن يقر أن يقر ayo dia dari kata aqarra أن يقر أحدا على خطأ أو معصية فيما يتعلق بالشرع. نعم يكفي. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى لما بين حكم الفعل ذكر بعده الإقرار لأنه من السنة كما تقدم. tatkala al-musannif atau sahibul matan al-Juwaini rahimahullah selesai dari menjelaskan hukum tentang perbuatan Nabi alaihissalam, kemudian beliau menjelaskan tentang ikrar Nabi alaihissalam. Kenapa beliau susul pembahasan fi'il dengan pembahasan ini? Li'annahu, karena pembahasan ini, yakni al-ikrar minas sunnah, juga termasuk dari sunnah Nabi alaihissalam, kama taqaddam, sebagaimana yang telah berlalu. Wa suratuhu, dan bentuknya, ayyaskutan Nabi sallallahu alaihi wasallam an inkari qawlin au fi'lin baina yadayhi au fi asrihi wa alima bihi. Bentuknya yaitu dengan diamnya Nabi alaihissalatu wassalam dari mengingkari suatu perbuatan atau suatu ucapan yang beliau saksikan, baina yadayhi maksudnya yang beliau saksikan, au fi asrihi, atau yang tidak beliau saksikan tapi perbuatan itu terjadi pada zaman beliau, pada masa kehidupan beliau, wa alima bihi, tapi dengan syarat beliau harus mengetahuinya. Kata beliau, fakullu amrin aqarra Rasul sallallahu alaihi wasallam alaih wa lam yunkir ala fa'ilihi fa in kana qawlan fa huwa ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa in kana fi'lan fa huwa ka fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya, setiap perkara yang diikrar, dibiarkan, didiamkan, tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula beliau mengingkari pelakunya, maka hukumnya kalau dia ucapan maka seperti dengan ucapan beliau, kalau dia perbuatan maka sama saja seperti dengan perbuatan beliau alaihi salatu wassalam.
Apa alasannya? Datanglah mutahlil setelahnya. Li'annahu, karena beliau alaihi salatu wassalam ma'sumun an ayyukirra ahadan an ala khata'in au maksiatin fima yata'allaqu bisyara'. Karena beliau alaihi salatu wassalam maksum, tidak akan pernah mungkin mengikrar, membiarkan, membenarkan seseorang di atas suatu kesalahan atau maksiat, terlebih lagi pada sesuatu yang berikatan atau berkaitan dengan syariat. Hanya perlu digarisbawahi, ya, kata para ulama, bisyarat alla yakuna dzalikal fi'lu awil qawlu minal kafir, dengan syarat perbuatan yang terjadi atau ucapan yang diucapkan tersebut tidak terhasilkan dari seorang kafir. Kan kalau di sini beliau hanya mengatakan ayyaskutan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an inkari qaulin au fi'lin baina yaday au fi asrihi au alima bihi wa alima bihi. Sekarang ucapan dan perbuatan yang terjadi di masa Nabi alaihissalam dan disaksikan oleh beliau dan diketahui oleh beliau, apakah hanya ucapan dan perbuatan orang-orang muslim saja? Tidak. Karena yang hidup di masa Nabi bukan hanya kaum muslimin, juga ada orang-orang kufar dan orang-orang musyrikin. Yang menjadi pertanyaan, apakah perbuatan yang diikrar oleh Nabi dan ucapan yang diikrar oleh Nabi mencakup perbuatan dan ucapan setiap manusia yang berada di zaman itu? Tidak, tapi hanya khusus perbuatan dan ucapan orang-orang muslim, khususnya para sahabat tentunya pada zaman itu. Nah, makanya ini dipersyaratkan bisyart alla yakuna dzalikal qawlu awil fi'lu minal kafir. Dengan syarat perbuatan dan ucapan yang Nabi takrir dan Nabi biarkan itu bukan dari orang kafir. Kenapa? Kata para ulama, li'anna ingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam lil kuffari ma'lumun. Karena pengingkaran Nabi terhadap orang-orang kufar telah kita maklumi, itu telah dari dulu adanya. Paham ini? Ya, maka kata para ulama, fal ibratu fi fi'li ahadin minal muslimin. Maka yang menjadi ibrah di sini, yang menjadi inti pembahasan kita, yaitu perbuatan dari salah seorang dari kaum muslimin, yaitu dari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di antara para ulama ada yang memberikan alasan, karena mungkin ada yang bertanya, ya, kalau memang, ya, misalkan perbuatan seorang kufar yang Nabi diamkan, ya kan, itu tidak benar, maka tidak mungkin Nabi diamkan. Paham ini? Misalkan ada sesuatu yang terjadi di masa Nabi alaihissalatu wassalam di waktu tertentu. Begitu pula ada ucapan yang dilontarkan di zaman Nabi alaihissalatu wassalam di waktu tertentu dan Nabi biarkan, Nabi tidak ingkari. Ini dari orang kufar ini. Apakah kita langsung bisa membenarkannya? Tidak. Apa alasannya? Karena kata para ulama, boleh jadi Nabi alaihissalatu wassalam telah mengingkarinya dari sejak dahulu kala. Paham ini? Makanya kata para ulama tadi, pengingkaran Nabi terhadap orang kufar sudah maklum. Itu sudah sejak dulu kala. Paham ini? Sejak awal Nabi alaihissalam diberikan wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara yang disebutkan. Dan juga pada ucapan beliau, pada kesimpulan tadi, fakullu amrin aqarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa lam yunkir ala fa'ilih, fa in kana qaulan fa huwa ka qaulih wa in kana fi'lan fa huwa ka fi'lih. Ta'liq di sini kata para ulama, fa innahu hujjah. Maka kalau begitu kesimpulannya, apa yang diikrar oleh Nabi alaihissalatu wassalam dibenarkan dan dibiarkan oleh beliau di zamannya berupa perbuatan atau ucapan, fa innahu hujjah. Maka itu hujjah dan bisa dipakai untuk berdalil. Dan kata para ulama, wa naqala al-Juwaini fil Burhan, dan Juwaini sendiri di dalam kitabnya Al-Burhan telah menukil anna hadza madhhabul jumhur, bahwasanya pendapat ini, pendapat apa? Bahwa perbuatan dan ucapan yang diikrar oleh Nabi adalah hujjah. Ini adalah pendapat jumhurul ulama. Baik. Kemudian ikra. Wa mithalul ikrar 'ala al-fi'l. قال الشارح رحمه الله
مثال الإقرار على الفعل إقراره صلى الله عليه وسلم الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب هجري Hijri atau hijrati? هجرتي والحبشة يلعبون ب ب- بهرابهم في المسجد الحديث. Nah, lanjut. ومثال الإقرار على القول إقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه على قوله بإعطاء سلب القتال لقاتله. Baik. Kemudian kata beliau, hafizahullah, wa misalul iqrari alal fi'li, contoh pengikraran Nabi, pembenaran Nabi dan pembiaran Nabi terhadap suatu perbuatan di zaman beliau alaihi salatu wassalam, pembenaran beliau terhadap seorang Habasyah yang pernah bermain di dalam masjid. Kenapa beliau biarkan? Min ajli ta'lifi alal Islam, agar supaya orang Habasyah tersebut bisa lembut hatinya terhadap Islam. Kama fi hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu atau radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau pernah berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ala babi hijrati, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari berdiri di depan pintu hijrati, pintu rumahku. Karena pintu rumah Nabi alaihi salatu wasallam langsung bersambung dengan Masjid Nabawi. Wal habasyatu yal'abun bihirabihim fil masjid. Dan saya melihat ada seorang Habasyah yang bermain dengan diharap ini tombak, kayu-kayu begitu, fil masjid, di dalam masjid. Al-hadid. Nah, sekarang hadits ini apa yang beliau tunjukkan? Pembiaran Nabi terhadap seorang Habasyah. Seorang Habasyah yang bermain di dalam masjid. Menunjukkan akan bolehnya ndak seorang bermain dalam masjid, ini anak kecil ya. Boleh ndak? Boleh. Dan perlu diketahui, ya kata para ulama, hadza khassun biyaumil Id. Hadits ini datang menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Id. Ya, tidak juga boleh sembarang orang bermain di dalam masjid ya. Nah, ini khusus pada hari Id. Wa mithalul iqrari alal qawli, dan misal atau contoh iqrar dengan qaul. Kata beliau hafizahullah, iqraruhu sallallahu alaihi wasallam Aba Bakar, pengikraran Nabi alaihi salatu wasallam terhadap Abu Bakar, ala qawlihi bi'ita'i salbil qatili liqatilihi, ya tatkala Abu Bakar ya berpendapat akan bolehnya memberikan salb. Apa ini salb? Siapa yang tahu ini salb? Sulb. Wallahu ta'ala alam ya. Ini kayaknya pembahasan tentang seorang yang membunuh dengan merampas. Ini kan? Nah, ini seorang pembunuh dengan orang dengan merampas. Salb, karena salb di sini harta rampasan. Ya. Salb. Harta rampasan. Wallahu ta'ala alam, saya kurang tanabbuh tadi. Allahul musta'an. Insyaallah ta'ala kita akhirkan besok ya. Kita akhirkan besok. Nah, lanjut dulu. Wa ma fu'ila fi waqtihi fi ghairi majlisi ila akhirih.
قال الشارح رحمه الله قوله وما فعل في وقته في غير مجلسه إلى آخر أي وما فعله المكلف أو قاله في وقته أي زمان حياته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه أي بحيث لا يشاهده ولكنه علم به ولم ينكره حكمه حكم ما فعل في مجلسه أي في دلالته على جواز ذلك الفعل أو القول أو وهذا يشمله وهذا يشمله ما تقدم في قوله وإقرار صاحب الشريعة لكنه صرح به لكنه صرح به للإيضاح ودفع توهم ودفع للإيضاح ولدفع توهم الاختصاص بما في مجلسه. لكنه صرح به للإيضاح ودفع توهم الاختصاص بما في مجلسه. نعم. lanjut. ومثال ذلك قصة معاذ رضي الله عنه حيث كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف إلى قومه ويصلي بهم فهي له تطوع ولهم فريضة وهذا ليس في القول وهذا ليس في القوة كالواقع بين يديه صلى الله عليه وسلم. نعم. لاحتمال أنه لم يبلغه صلى الله لم يبلغه صلى الله عليه وسلم وإن كان الغالب على الظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأئمة كان يعلم أئمة الذين يصلون في قبائل المدينة ومما يؤكد ذلك قصة أعرابي الذي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطويل معاذ كما في حديث جابر رضي الله عنه. lanjut terakhir. وقد استدل بحديث معاذ رضي الله عنه من أجاز صلاة المفترض خلف المتنفل بناء على هذا الاعتبار وهي مسألة خلافية والله أعلم الصواب. Kemudian qala asy-syarih hafizahullah taala inda qaulil muallif wa ma fu'ila fi waqtihi fi ghairi majlisi ila akhirih. Apa maksudnya? Ai wa ma fa'alahu al-mukallafu aw qalahu fi waqtihi ai zamani hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa saja yang diperbuat, dilakukan oleh seorang mukallaf atau diucapkan fi waqtihi, yakni fi zamani hayatihi, pada zaman atau semasa hidup Nabi alaihi salatu wasallam, fi ghairi majlisih ai bihaitsu la yushahidu, hanya saja tidak disaksikan langsung dan didengarkan langsung oleh Nabi alaihi salatu wasallam, walakinnahu, hanya saja beliau alaihi salatu wasallam alima bihi, mengetahuinya, walam yunkirhu, dan tidak diingkari oleh beliau, fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisih, maka hukumnya sama dengan hukum perbuatan atau ucapan yang langsung disaksikan oleh beliau dan langsung didengarkan oleh beliau pada majelisnya, maksudnya di sisi beliau. Ai, maksudnya apa maksud jumlah ini? Fi dalalatihi ala jawazi dalikal fi'l awil qaul. Ini juga menunjukkan akan bolehnya ya perbuatan tersebut dan ucapan tersebut. Wa hadza yashmaluhu ma taqaddama fi qoulihi iqraru sahibi syariah ila akhirih. Dan ini sebenarnya ini sudah masuk dan dicakup oleh jumlah sebelumnya, yaitu ucapan beliau wa iqraru sahibi syariah alal qauli ka qaulihi au ka qauli sahibi syariah wa iqraruhu alal fi'li ka fi'lihi. Sama aja sebenarnya nih, masuk ji. Hanya saja perbedaannya di mana? Di bentuknya saja.
Kalau yang pertama langsung disaksikan dan didengarkan oleh Nabi SAW. Tapi yang kedua tidak langsung disaksikan dan didengarkan. Bersamaan dengan itu, perbuatan dan ucapan yang kedua ini tetap terjadi di zaman Nabi, masa hidup Nabi, dan Nabi juga ketahui. Kata beliau, lakinnahu, hanya saja beliau, yakni al-musannif rahimahullah, sarraha, memperjelas lagi masalah yang kedua ini, lil idah, untuk lebih memperjelasnya, menerangkannya. Pahami? Wa illa sebenarnya dia masuk di dalam jumlah yang pertama, masalah yang pertama. Wadaf itawahu mil ikhtisasi bima fi majlisihi. Dan juga kenapa beliau sarrah, lebih memperjelasnya dengan mengkhususkan pembahasannya, ini untuk menghilangkan tawahum, sangkaan bahwa ikrar yang diinginkan, yang dijadikan hujjah, itu khusus pada sesuatu yang terjadi di sisi beliau dan beliau saksikan serta beliau dengarkan. Karena kan boleh jadi kalau kita tidak khususkan masalah ini, kita hanya cukupkan dengan masalah pertama, ya kita hanya akan berpikir, oh berarti perbuatan dan ucapan yang diikrar oleh Nabi yang boleh menjadi hujjah hanya perbuatan dan ucapan yang terjadi di sisi Nabi, yang didengar dan langsung disaksikan oleh Nabi. Nah, akhirnya muncul sangkaan, berarti kalau begitu perbuatan sahabat atau ucapan sahabat yang terjadi di masa Nabi, yang Nabi ketahui tapi tidak langsung disaksikan dan didengarkan, apakah bisa menjadi hujjah? Tidak, di atas sangkaan ini. Maka untuk menghilangkan sangkaan itu, dikhususkanlah bab ini. Pahamlah ini? Paham gitu? Paham tidak apa maksudnya beliau? Antum paham? Paham ya? Yang mana belum paham? Angkat tangannya. Tidak apa-apa, kita ulang. Ini sudah menjadi hak antum dan kewajiban saya. Ada yang belum paham? Saya diulang, sekali lagi. Kata beliau, sebenarnya jumlah ini kan dua jumlah sebenarnya, dua masalah. Masalah pertama, ucapan beliau bahwasanya pengikraran Nabi SAW terhadap ucapan atau perbuatan. Paham ini? Itu sama saja hukumnya dengan ucapan dan perbuatan beliau. Ini masalah yang pertama. Hanya saja dalam masalah ini, mungkin saja kita akan berpikir bahwa, oh, berarti yang diinginkan di sini, ini perbuatan dan ucapan yang langsung disaksikan oleh beliau. Paham ini? Paham enggak? Tapi hanya saja kalau kita sangka seperti ini, berarti kita mengeluarkan perbuatan dan ucapan yang tidak disaksikan oleh beliau. Walaupun hal itu terjadi di masa Nabi, Nabi masih hidup dan Nabi ketahui, berarti itu tidak masuk dalam ikrar dan tidak bisa dijadikan hujjah kalau kita berpegang hanya pada masalah yang pertama ini. Tapi karena masalah ini terlalu global, maka dikhususkanlah masalah yang kedua. Sebagai bentuk seakan-akan beliau tambih. Tapi ingat sekali lagi, bahwa ikrar Nabi bukan hanya pada perkataan dan perbuatan yang Nabi saksikan saja, tapi juga masuk di dalamnya perbuatan yang tidak Nabi saksikan, tapi terjadi di masa Nabi, Nabi masih hidup dan Nabi mengetahui. Itu sebenarnya yang beliau mau jelaskan tadi. Supaya kita tidak menyangka bahwa ikrar hanya terbatas pada perbuatan dan ucapan yang langsung disaksikan dan didengarkan. Paham ini? Supaya kita tidak berpikiran seperti itu. Beliau jelaskanlah bahwa ikrar Nabi yang bisa menjadi hujjah itu mencakup perbuatan dan ucapan yang beliau saksikan langsung dan dengar langsung ataupun tidak. Yang jelas itu terjadi di masa Nabi, syarat pertama. Yang kedua, Nabi masih hidup. Yang ketiga, Nabi mengetahuinya. Paham ini? Ini kesimpulan dari apa yang beliau jelaskan. Wa mithalu dzalika, contohnya kisah Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Tatkala beliau pernah sholat Isya berjamaah bersama Nabi alaihissalam, kemudian beliau beranjak dari sholatnya ila qaumihi. Beliau pergi kepada kaumnya. Ya kan? Sama seperti kita misalkan yang sudah sholat di JF sini, kemudian kita pulang, ternyata kita imam juga di kampung di daerah Goa sana, Patalasam misalnya. Ya, ternyata kita imam di sana, tapi kita juga sholat jemaah di sini.
Sekarang Mu'ad dulu dia pernah sholat bersama Nabi, ya kan? Kemudian setelah dia sholat bersama Nabi menjadi makmum, dia pulang ke kampungnya untuk apa? Mengimami juga orang-orang kampungnya sholat isya. Fahiyya, maka sholatnya Mu'ad lahu untuk Mu'ad tatawu sunnah, walahum dan sholatnya Mu'ad terhadap umatnya itu faridah. Paham ini? Yang maksudnya dalam kejadian yang kedua ini, tatkala Mu'ad pulang ke kampungnya menjadi imam setelah dia sholat bersama Nabi. Maka sholatnya Mu'ad di sini hukumnya sunnah untuk kaumnya. Adapun sholat itu untuk kaumnya sendiri itu wajib. Awahada laisa fil quwwah kal waqi'. Sekarang sebelum kita masuk ke penjelasan berikutnya, apa yang bisa menyimpulkan kepada kita akan syahnya sholat Mu'ad bersama kaumnya? Padahal dia telah sholat bersama Nabi. Apa dalilnya kira-kira? Hah? Kena dari suaranya tuh? Sakit, Masya Allah. Karena Nabi SAW tidak mengingkarinya. Itu dalilnya. Nah sekarang ini, perbuatan Mu'ad di kaumnya, apakah disaksikan oleh Nabi? Tidak. Hah? Tidak. Tidak disaksikan. Tidak disaksikan. Hanya saja Nabi tahu. Dan perbuatan ini terjadi masih di zaman Nabi. Dan Nabi masih hidup. Terpenuhi tidak syaratnya? Terpenuhi. Hanya saja faidah. Wa inkana atau wahada laisa fil quwwati kal waqi'. Hanya saja kejadian dan bentuk ikrar seperti ini tidak sama kuatnya dengan al-waqi' yang terjadi baina yadaihi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihtimali, alasannya lihtimali annahu lam yablughu sallallahu alaihi wasallam wa in kana al-ghalib ala dhanni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'lamul a'immata alladhina yusalluna fi qabailil Madinah. Kenapa kejadian yang Nabi ikrar tapi tidak langsung disaksikan oleh Nabi itu tidak sekuat ikrar Nabi terhadap sesuatu yang langsung disaksikan? Kata beliau, karena adanya ihtimal, kemungkinan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengetahuinya, atau kemungkinan perbuatan tersebut lam yablughu, tidak sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa in kana fil ghalib, tapi pendapat ini dibantah. Kata beliau, karena kebanyakannya, keseringannya ala dhanni, yang kita sangka dan kita yakini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'lamul a'immatal ladina yusalluna fi qabailil Madinah. Nabi dulu tahu siapa saja yang menjadi imam yang mengimami para manusia atau kaum muslimin di qabilah Madinah. Berarti maksudnya ya Nabi tahu aja sebenarnya bahwa memang Mu'ad juga diamanahkan menjadi imam di qabilahnya. Wa mimma yu'akkidu dzalika, dan di antara yang mentakkid, menguatkan kisah Mu'ad ini adalah kisah seorang A'rabi. Paham ini? Yang mengadu kepada Nabi alaihi salatu wassalam terhadap atau akan panjangnya bacaan Mu'ad radhiyallahu taala anhu, kama fi hadits Jabir, sebagaimana yang terdapat dalam hadits Jabir radhiyallahu taala anhu. Baik. Taib, dan kemudian kata beliau, wa qad istadalla bi hadits Mu'adz radhiyallahu taala anhu man ajaza salatal muftarid khalfal mutanaffil. Faidah, disebutkan masalah fikhiyah. Kata beliau hafizahullah, dan orang-orang yang membolehkan salat muftarid, salat orang yang berniat salat wajib di belakang imam yang salat berniat sunnah. Mereka berdalilkan akan bolehnya hal tersebut dengan hadits Mu'ad. Binaan ala hadal i'tibar, dibangun di atas sisi ini, tinjauan ini. Wahia mas'alatun khilafiyah, tapi bersamaan dengan itu masalah ini adalah masalah khilafiyah. Wallahu a'lam bissawab. Dan kata para ulama, wassawabu al-jawaz, yang benarnya ini boleh. Ya, dan pendapat ini dirajihkan oleh Imam Syaukani dan madhab dari Imam Ahmad, riwayat dari Imam
Atha, dan juga ucapan dari Tawus, Al-Auza'i, dan Asy-Syafi'i, dan Ibnul Mundhir, dan juga dirajihkan oleh Ibnu Qudamah. Faedah yang terakhir. Apa hukum perbuatan yang dilakukan oleh seorang sahabat di zaman Nabi alaihi salatu wassalam? Amin. Tapi tidak diketahui oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Kalau tadi kan perbuatan di zaman Nabi, maksudnya Nabi masih hidup dan Nabi ketahui, baik Nabi saksikan langsung atau tidak, maka pembiaran beliau terhadapnya hujjah atau bukan? Hujjah. Sekarang masalahnya, perbuatan di zaman Nabi, tapi Nabi tidak tahu, apalagi Nabi saksikan. Jelas tidak? Apa hukumnya? Apakah dia hujjah atau bukan? Apa hukumnya? Hah? Hujjah. Lewat dalam al-usul min ilmi al-usul. Apa alasannya Pak Didi? Ayo. Kalau ada sesuatu, nah, karena bersamaan dengan tidak diketahuinya perkara ini oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tapi Allah Subhanahu wa taala Sami'un alim, Sami'un basir, Alimun khabir. Allah Maha tahu, Maha melihat, Maha mendengar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mungkin membiarkan seorang muslim terhadap perkara yang Allah haramkan berupa dosa dan maksiat. Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala membongkar sifat kaum munafikin. Paham ini? Bersamaan dengan itu, sifat kaum munafikin ini adalah sesuatu yang tidak nampak, yang tersembunyi dalam hati mereka. Tapi bersamaan dengan itu, Allah nampakkan kepada kaum muslimin. Allah turunkan ayat yang menjelaskan tentang itu. Maka bagaimana lagi dengan perbuatan sahabat yang jelas nampak ini? Kalau memang itu dosa dan tidak boleh, tidak mungkin Allah biarkan tidak jelaskan. Paham ini? Makanya dengan itulah Jabir bin Abdullah pernah berdalil tatkala Jabir bin Abdullah melakukan azl. Afonnya, mungkin pembahasannya agak kurang bagus. Azl ini sudah lewat ya. Perbuatan seorang suami yang menjamah istrinya dan mengeluarkan maninya di luar. Paham ini? Para sahabat dahulu menyangka perbuatan ini haram. Tidak boleh. Maka Jabir bin Abdullah, ya kan, didatangi oleh para sahabat dan dikomentari oleh para sahabat. Tapi Jabir bin Abdullah berdalilkan akan bolehnya. Kata Jabir bin Abdullah, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Bagaimana kalian mengatakan azl tidak boleh? Sedangkan kata Jabir, dahulu kami melakukannya bersamaan dengan Al-Quran sedang turun. Apa maksud dari perkataan Jabir ini? Kalau dia dilarang, pasti ada ayat yang turun dari Al-Quran yang melarangnya. Karena kami waktu itu melakukannya dan tidak ada sama sekali ayat yang turun yang melarangnya. Paham ini? Menunjukkan akan bolehnya. Ini salah satu dalil yang paling kuat juga yang menunjukkan bahwa perbuatan ataupun ucapan yang terjadi dan diucapkan di masa Nabi alaihissalam dalam keadaan Nabi hidup, tapi tidak diketahui oleh Nabi, apalagi disaksikan dan dengar langsung, maka hukumnya juga termasuk hukum hujjah. Paham dah ini? Naktafi bihadzal qadr. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' liman yuhibbu wa yardah wa yatina al-afiyata wassalamu Allahumma amin. Dan semoga kita bisa selesaikan pembahasan